Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 kelas 3AD3 Akuntansi yang beranggotakan saya yaitu Zahra Nabila Nisa BP 1901072021 dan teman saya Cynthia Kurnia Putri BP 1901072011 akan melakukan pengujian terhadap laporan keuangan Fajar Elektronik. Untuk bagian kas, bank, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal memorial sudah benar. Sehingga langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengujian laporan keuangan pada bagian neraca lajur. Berikut adalah neraca lajur menurut klien. Setelah kami teliti, terdapat kesalahan penjumlahan yang dilakukan oleh klien pada keseimbangan di bagian laba rugi dan neraca, sehingga nilai debit dan kreditnya tidak balance. Klien tidak menggunakan rumus yang seharusnya, sehingga total pada keseimbangan antara debit dan kredit pada bagian laba rugi menjadi tidak balance. Begitu juga pada bagian neraca, klien juga tidak menggunakan rumus yang seharusnya. Oleh karena itu, sebagai auditor, kami akan melakukan pembuatan neraca lajur menurut auditor dengan cara mengcopy format dari neraca lajur yang telah dibuat oleh klien yaitu toko Fajar Elektronik. Setelah mengcopy paste neraca lajur menurut klien tadi, maka kita akan menyesuaikan nomor perkiraan akun sesuai dengan toko Fajar Elektronik. Setelah kita menyesuaikan nomor akun, maka akan muncul nama perkiraan dan saldo-saldo yang sama dengan neraca lajur menurut klien. Kemudian di sini kita akan membuat neraca lajur menurut auditor, yaitu KAP Cynthia, Zahra, dan rekan. Untuk neraca lajur menurut auditor ini akan kita buatkan rumus yang benarnya, yaitu kita akan menggunakan rumus sum sehingga hasilnya akan balance antara debit dan kredit pada bagian laba rugi. Begitu juga pada bagian neraca, kita juga akan menggunakan rumus sum sehingga nanti didapatkan total yang balance antara debit dan kredit pada bagian neraca. Selanjutnya yaitu pengujian buku besar. Di sini Fajar Elektronik sudah membuatkan buku besar menurut Fajar Elektronik. Jadi di sini kita sebagai auditor akan membuatkan buku besar menurut auditor, di mana nanti akan ada beberapa akun yang akan kita sesuaikan sebagai yang seharusnya. Seperti contohnya pada akun kas terdapat saldo yang masih menggunakan ketikan biasa, belum menggunakan rumus. Jadi kita di sini akan menggunakan rumus sum if dengan sumber data kas. Blok perkiraan debit, lalu diabsolutkan. Selanjutnya pada nomor perkiraan kas dan kembali lagi pada sumber data kas pada jumlah bagian debit. Diabsolutkan, lalu ditutup kurung, ditambah dengan rumus sum if, blok lagi bagian perkiraan debit, lalu diabsolutkan. Kembali ke buku besar, nomor perkiraan debit, lalu kembali lagi ke kas, lalu blok kas yang bagian kreditnya. Diabsolutkan, lalu tutup kurung dan enter. Jadi di sini akan terdapat jumlah debit pada kas yang sudah sesuai rumus. Selanjutnya pada bagian bank juga belum menggunakan rumus yang sebenarnya. Jadi di sini kita akan
menggunakan rumus sum if seperti yang kita lakukan sebelumnya, tetapi dengan sumber data bank. Pertama, blok perkiraan debit, lalu diabsolutkan. Kembali ke data buku besar, nomor perkiraan bank, dan kembali lagi ke bank dengan memblok saldo debit pada bank. Diabsolutkan, tutup kurung, ditambah sum if perkiraan debit bank, diabsolutkan, lalu kembali ke buku besar, tab nomor perkiraan bank, kembali lagi ke buku bank, lalu bagian saldo bagian kredit, diabsolutkan, lalu mengabsolutkannya cukup dengan menekan F4 pada keyboard, lalu tutup kurung dan di enter. Jadi akan keluar hasil bank pada debit sesuai dengan rumus, dan untuk saldo akhir akan menyesuaikan karena untuk rumus-rumus yang lain sudah sesuai, jadi akan otomatis berubah. Selanjutnya yaitu pada buku besar piutang. Di sini ada contoh untuk JPN sudah benar, tapi pada kas masih menggunakan ketikan manual. Jadi di sini kita juga akan menggunakan rumus sum if. Dengan sumber data kas, yaitu pada blok perkiraan kredit, lalu diabsolutkan. Kembali ke buku besar, pada nomor perkiraan piutang dagang, titik koma, lalu kembali pada kas, pada saldo debit, lalu diabsolutkan, tutup kurung, tambah sum if, nomor perkiraan kredit, diabsolutkan, titik koma, kembali ke buku besar, tab pada nomor perkiraan piutang dagang, titik koma, kembali lagi ke buku kas, lalu saldo bagian kredit, dan diabsolutkan, tutup kurung, enter. Jadi di sini akan keluar saldo kas yang sudah sesuai dengan rumus. Selanjutnya untuk persediaan barang dagang, perlengkapan, PP masukan dan yang lainnya sudah benar. Tapi di sini kami menemukan kesalahan pada buku bank, pada buku besar hutang bank, hutang dagang. Jadi di sini kita juga akan menggunakan rumus sum if di bagian debit dengan sumber data bank. Itu dengan memblok perkiraan debit bank, diabsolutkan, titik koma, buku besar, nomor perkiraan hutang dagang, titik koma, kembali lagi ke buku bank, lalu saldo perkiraan debit, dan diabsolutkan, tutup kurung, tambah sum if, perkiraan debit, absolut, titik koma, buku besar, nomor perkiraan hutang dagang, titik koma, pada buku bank, bagian saldo kredit, diabsolutkan, tutup kurung, lalu enter. Jadi di sini akan keluar saldo debit bank yang sudah sesuai dengan rumus yang seharusnya. Kita tandai yang sudah kita sesuaikan. Itu pada piutang, hutang dagang, bank, dan juga kas. Selanjutnya yaitu untuk pencatatan selisih yang terjadi antara buku besar bank dengan buku besar milik perusahaan. Jadi di sini kita menggunakan rumus yaitu untuk bagian debit sama dengan debit pada Fajar Elektronik
dikurangi dengan saldo menurut auditor. Jadi di sini kita mendapatkan selisih bagian debit kas sebesar 3 juta minus 3.905. Lalu pada bagian kreditnya kita juga akan mencari selisih dengan mengurangkan buku besar menurut Fajar Elektronik dikurang dengan buku besar menurut auditor. Di sini tidak dapat selisih pada saldo kreditnya karena sudah sama, tetapi terdapat selisih pada bagian debit. Selanjutnya pada buku besar piutang sudah kami lakukan selisih, dan pada hutang dagang juga sudah kami lakukan selisihnya, terdapat selisih minus 40 juta. Pengujian laporan keuangan perusahaan, yaitu yang pertama pada laporan laba rugi Fajar Elektronik. Di sini Fajar Elektronik sudah membuat laporan laba ruginya, dan menurut kami sebagai auditor, laporan laba rugi milik Fajar Elektronik ini sudah benar, sudah menggunakan rumus yang tepat, sehingga pada bagian selisih tidak dapat selisih satupun antara laporan keuangan menurut auditor ataupun laporan keuangan menurut perusahaan. Selanjutnya pada laporan perubahan modal, di sini kami juga tidak menemukan perbedaan antara laporan menurut auditor dengan laporan menurut Fajar Elektronik karena sudah menggunakan rumus yang benar, sehingga hasilnya akan sama dengan laporan menurut auditor. Dan pada bagian selisih juga tidak dapat selisih antara laporan keuangan Fajar Elektronik dengan laporan keuangan menurut auditor. Selanjutnya yaitu pengujian terhadap laporan neraca. Ini adalah laporan neraca dari Fajar Elektronik. Sudah menggunakan rumus yang benar, tetapi pada beberapa akun seperti kas, bank, piutang, dan bagian utang terdapat kesalahan karena ada beberapa transaksi yang belum dicatat oleh PT Fajar Elektronik. Yang pertama yaitu penyesuaian untuk kas dan piutang dagang sebesar 3.905 yang berdasar dari jurnal kas, yaitu pelunasan piutang Bapak Arma yang belum dimasukkan oleh PT Fajar ke neracanya sebesar 3.905. Dengan di sini kami membuatkan jurnalnya yaitu kas pada piutang dagang. Selanjutnya penyesuaian utang dagang sebesar 40 juta, yaitu pembayaran utang dagang kepada Shop Elektronik sebesar 40 juta yang juga belum dicatat oleh Fajar Elektronik. Jadi di sini kami sesuaikan dengan cara mendebitkan utang dagang dan mengkreditkan akun bank. Jadi pada laporan keuangan auditor, di sini kami menggunakan rumus yang sama seperti yang Fajar tadi, tetapi kami tambahkan dengan menambahkan saldo debit pada kas dan mengurangkannya dengan saldo kredit pada kas, itu untuk mencari saldo akun kas. Selanjutnya untuk perkiraan bank juga kami tambahkan dengan debit bank pada jurnal penyesuaian dan dikurangi dengan angka kredit bank di jurnal penyesuaian. Jadi mendapatkan hasil 677 juta. Selanjutnya pada bagian piutang juga kami lakukan hal yang sama dengan menambahkan saldo debit penyesuaian piutang dikurangi dengan saldo kredit penyesuaian piutang dagang. Dan untuk utang dagang juga kami lakukan hal yang sama, tapi dengan menambahkan saldo kredit utang dagang pada jurnal penyesuaian dikurangi dengan saldo debit utang dagang pada jurnal penyesuaian. Jadi didapatkan hasilnya 132.639, sehingga total pasifa menurut auditor yaitu 2 miliar 3 juta. Sedangkan menurut perusahaan 2.043.187.791 rupiah. Selanjutnya yaitu pengujian terhadap laporan arus kas. Di sini Fajar Elektronik sudah membuat laporan arus kasnya sesuai dengan yang diharuskan, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus, sehingga menurut auditor tidak ditemukan kesalahan, sehingga pada saldo kas 31 Desember 2008 menurut auditor dan menurut Fajar Elektronik sudah sama. Jadi pada bagian selisih tidak dapat selisih untuk setiap akunnya. Selanjutnya yaitu pada buku piutang dagang. Fajar Elektronik sudah membuat kartu piutang dagang dengan menggunakan rumus-rumus, tetapi pada bagian Bapak Arma, Fajar Elektronik tidak menggunakan rumus. Jadi di sini pada laporan keuangan menurut auditor, kami
meneruskan rumus yang sebelumnya dengan cara mendrag rumus tersebut, sehingga piutang Bapak Arma pada akhir bulan akan hilang atau berkurang. Jadi di sini kita mendapatkan selisih minus 3.905 karena ini telah kita sesuaikan pada neraca sebelumnya. Piutang dagang dikredit 3.905. Selanjutnya pada buku utang dagang. Di sini Fajar Elektronik sudah membuat buku utang dagang dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah benar, tetapi pada akhir bulan Syab Elektronik masih menggunakan ketikan manual. Sedangkan untuk yang lainnya sudah menggunakan rumus. Jadi di sini kami memasukkan rumus yang sesuai dan mendapatkan hasil Rp73.133.900. Sehingga pada bagian selisih antara akhir bulan menurut Fajar Elektronik dengan akhir bulan menurut auditor pada Syab Elektronik terdapat selisih 40 juta. Dan 40 juta ini juga sudah kita sesuaikan pada neraca sebelumnya. Selanjutnya jurnal penutup. Ini adalah jurnal penutup yang sudah dibuat oleh Fajar Elektronik dan menurut kami sudah benar, sehingga tidak dapat perbedaan antara laporan keuangan menurut auditor dengan laporan keuangan menurut Fajar Elektronik, sehingga pada bagian selisih tidak terdapat selisih antara laporan keuangan jurnal penutup Fajar Elektronik dengan auditor. Selanjutnya pada neraca setelah penutupan, di sini kami juga tidak menemukan perbedaan atau kekeliruan dalam laporan keuangan Fajar Elektronik karena sudah menggunakan rumus yang tepat. Jadi tidak ada perbedaan antara laporan neraca setelah penutupan auditor dengan Fajar Elektronik, sehingga tidak dapat selisih antara neraca setelah penutupan Fajar Elektronik dengan neraca setelah penutupan menurut auditor. Pengujian terhadap buku pembantu piutang. Berikut adalah buku pembantu piutang menurut Fajar Elektronik, dan ini menurut auditor. Pada umumnya, rumus yang digunakan sudah sesuai dengan yang seharusnya. Akan tetapi, pada beberapa sel terdapat formula yang kurang tepat, dan ada juga yang tidak menggunakan formula. Maka dari itu, di sini kita akan membuatkan formula yang tepat, yaitu dengan menggunakan rumus sum if berdasarkan sumber data sheetcast pada tanggal yang sesuai dengan transaksi tersebut. Di blok bagian perkiraan akun tanggal 4 dan diabsolutkan. Selanjutnya, memblok kode pelanggan dan kembali pada sheetcast dengan memblok bagian debit sesuai tanggal transaksi. Dan diabsolutkan, kemudian tutup kurung lalu enter. Kemudian, pada pelunasan kas tanggal 5, kita juga menggunakan rumus sum if berdasarkan sumber data kas yang sesuai dengan transaksi tersebut, dengan langkah-langkah seperti yang telah kita lakukan pada pelunasan tanggal 5. Maka didapatkan hasil yang sama tetapi dengan sudah menggunakan formula yang tepat. Begitu juga untuk temuan pada buku pembantu piutang lainnya dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut.
Karena tidak terdapat kesalahan pencatatan, hanya saja perusahaan tidak menggunakan rumus. Maka dari itu, tidak terdapat selisih antara buku besar pembantu piutang menurut Fajar Elektronik dengan buku besar yang telah dibuat oleh auditor. Selanjutnya, kita masuk kepada pengujian buku pembantu utang. Berikut adalah buku pembantu utang menurut Fajar Elektronik. Pada buku pembantu utang ini, perusahaan sudah menggunakan rumus yang sesuai dan sama dengan auditor, sehingga tidak terdapat selisih antara buku pembantu utang Fajar Elektronik dengan auditor. Selanjutnya, kita masuk pada buku pembantu bank. Buku pembantu bank menurut Fajar Elektronik sudah sesuai dan sudah menggunakan formula yang tepat, sehingga tidak terdapat selisih antara buku pembantu utang Fajar Elektronik dengan buku pembantu menurut auditor. Sekian pengujian terhadap laporan keuangan Fajar Elektronik yang telah kami lakukan. Dapat disimpulkan terdapat beberapa kesalahan seperti tidak menggunakan formula yang tepat, kesalahan penggunaan rumus, dan beberapa transaksi yang belum dicatat.